Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Ya, insya Allah kita dalam lindungan Allah dan dalam kesehatan. Sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk kita sama-sama mencari ilmu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik dan lebih utama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya dan Allah bukakan hati kita untuk kita dapat memahami ilmu yang akan kita pelajari nanti. Ya, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillah ya, insya Allah ini kita hadir semua ya. Ada yang absen? Ada yang sakit? Insya Allah tidak ada ya. Alhamdulillah kita masih bisa dikumpulkan semuanya. Nah, di sini kita akan membahas adik-adik sekalian tentang pelajaran yang kemarin kita sudah bahas. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Pitagoras ya kemarin ya. Tentang Pitagoras. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi yang baru. Nah, materi yang selanjutnya itu tentang, ada yang tahu materinya apa? Nah, materinya adalah tentang himpunan. Nah, bisa dibuka di bukunya itu kan ada di halaman 50 itu bisa dibuka. Di situ ada materi tentang himpunan nih. Nah, mungkin kalau dengar kata himpunan itu nggak asing ya untuk kita semua ya, insya Allah. Nah, himpunan ini banyak sekali kawan-kawan. Kalau kita dengar kan ada himpunan apa, batu-batu, batu bata, ada himpunan orang-orang dan sebagainya. Itu adalah merupakan himpunan. Nah, himpunan di sini seperti apa? Jadi pengertian himpunan itu adalah segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan jelas. Jadi unsur dalam himpunan itu nanti dinyatakan dengan jelas. Seperti apa contohnya? Nah, langsung saja kita ke contohnya ya. Nah, di situ ada contoh hewan berkaki dua. Nah, jadi ada himpunan atau kumpulan hewan berkaki dua. Nah, kira-kira himpunan hewan berkaki dua itu jelas enggak menurut adik-adik sekalian? Jelas ya, insya Allah ya. Kenapa? Di situ ada kata berkaki dua. Nah, berkaki dua itu apa aja? Banyak ya hewan-hewan berkaki dua ya. Ada ayam, ada itik, ada angsa, ada burung, dan masih banyak lagi. Yang tentunya itu hewan berkaki dua. Nah, di sini hewan berkaki dua inilah yang merupakan tadi unsur bahwa dapat dinyatakan dengan jelas. Karena tentunya kalau hewan berkaki dua itu jelas ya. Siapapun semua orang pasti kalau ditanya tentang hewan berkaki dua, pasti mereka akan menjawab yaitu hewan yang punya kaki dua. Itu ya. Yang pertama, contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah hewan pemakan rumput. Nah, misal kumpulan atau himpunan hewan pemakan rumput. Nah, kira-kira nih, kalau kita dengan kalimat itu, kira-kira hewan yang pemakan rumput itu apa aja? Banyak ya. Ada sapi, ada kambing, ada kerbau, ada rusa, ada gajah, banyak lagi. Yang tentunya hewan itu memakan rumput. Jadi hewan pemakan rumput tadi itu dapat dinyatakan dengan jelas. Jadi jelas kalau kita tanya sama dengan kawan, ditanyain hewan yang memakan rumput itu apa aja? Jawabannya mungkin kita sama dengan mereka sendiri. Lanjut, contoh lain ada himpunan atau kumpulan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai sekian tak hingga. Nah, dari 0. Nah, kira-kira jelas enggak himpunan dari 0? Berarti kalau ditulis bagaimana? 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu dapat dinyatakan atau dinotasikan dengan jelas bahwa ini loh bilangan-bilangannya dari 0 sampai seterusnya, 5 dan seterusnya. Itu yang contoh yang ketiga. Nah, coba contoh yang keempat, misal himpunan atau kumpulan lukisan indah. Nah, kalau lukisan indah kan insya Allah nggak asing ya. Itu lukisan indah Pak. Tuh. Dari mulai pembuatnya yang membuat dari garis-garisnya itu menggambarkan lukisannya indah dari warnanya. Nah, kira-kira kalau kemudian ditanya nih,
himpunan lukisan indah. Kira-kira jawaban kita itu apa? Kira-kira jawaban kita itu apa? Nah, pasti jawaban kita dengan orang lain itu akan berbeda. Karena di situ ada kata lukisan indah. Kalau kita ngomong lukisan indah, lukisan apapun itu ya tergantung indahnya, itu tergantung kita masing-masing, antara manusia yang lain dengan manusia yang lain juga. Karena tidak ada kadar yang mengukur lukisan itu indah atau enggak. Apakah dari harganya, dari warnanya? Belum tentu, karena setiap pandangan manusia itu mempunyai pandangan yang berbeda tentang lukisan indah. Ya, artinya relatif. Relatif itu apa? Yaitu penilaian antara manusia dengan manusia lain itu berbeda. Itu sama seperti lukisan indah. Jadi himpunan lukisan indah itu tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Itu berarti bukan suatu himpunan. Lanjut, contoh yang selanjutnya, ada himpunan wanita cantik. Misal ya, ada himpunan wanita cantik. Nah, kalau kita dengar wanita cantik, kira-kira wanita yang seperti apa yang wanita cantik? Ya, tentunya wanita cantik itu banyak apa ya? Banyak pandangan yang mempunyai jawaban yang berbeda. Kalau dikatakan wanita cantik seperti apa? Apakah rambutnya panjang atau dan sebagainya? Kan nggak tahu, karena itu relatif. Jadi pandangan manusia satu dengan yang satunya itu berbeda. Jadi wanita cantik, himpunan wanita cantik itu tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Karena wanita cantik itu yang seperti apa? Karena pandangan manusia itu tadi yang berbeda. Nah itu. Jadi tadi ya, himpunan adalah segala sesuatu atau objek yang dapat dinyatakan dengan jelas. Jadi dari 5 contoh tadi, yang dapat dinyatakan dengan jelas adalah hewan berkaki 2, kumpulan atau himpunan yang memakan rumput, himpunan atau bilangan cacah itu yang dapat dinyatakan dengan jelas atau himpunan. Yang bukan himpunan itu tadi, himpunan atau kumpulan lukisan indah itu tidak dapat dinyatakan dengan jelas karena tidak ada kadar untuk mengukurnya. Dan juga himpunan wanita cantik itu tadi. Nah itulah ya yang berkenaan tentang materi himpunan. Ya, insya Allah adik-adik sekalian insya Allah paham ya. Ya insya Allah. Nah nanti Bapak kasih PR untuk dikerjakan di rumah. Nah sebelum itu karena waktunya sudah habis, sebaiknya kita tutup terlebih dahulu ya adik-adik sekalian. Marilah kita tutup dengan doa, dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Nah nanti silakan dikerjakan PR yang kerjakan di rumah nanti ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.